الفاتح إلى سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وجميع سادة علي وعلي وصولي وفروعهم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, ta'ala majduhu wa azuma sya'nuhu, khalaqa khalqa li hikmah wa ta'aliha ilmah wa basata lahu min faidil minnah, ma jarrat bihi fi aqdarihil kismah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Faqad warat as-sadaqah ala wajhiha wa istina'ul ma'rufi wa birrul walidaini wa silatu rahimi tuhawwilu asyaqa'a sa'adatan wa tazidu fil umri wa taqi masari as-su' ay tahfadhu min kulli amrin makruhin diniyin aw dunyawiyin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Amin Onci Albar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh pengurus Masjid Al-Muttaqin. Yang saya muliakan, saya hormati para habaib, para asatiz, para hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan as-sadaqah ala wajhiha, bersedekah dan berbuat kebaikan, istina'ul ma'ruf, berbakti kepada kedua orang tua, silaturahmi, perbuatan-perbuatan tersebut tuhawil asyaqa'a sa'adatan, merubah kesialan menjadi kebahagiaan. Wa tazidu fil umr,
dan menambah umur, wa taqi masari asu, dan menjaga dari perbuatan buruk, yaitu tahfadzu min kulli amrin makruhin, terjaga dari seluruh perkara yang tidak menyenangkan, baik dalam urusan agama maupun urusan duniawi. Di sini diterangkan keistimewaan as-sadaqah, bersedekah. Kita jangan salah paham dengan hadis terkait doanya Rasul. Ada riwayat hadis yang isinya menerangkan doanya Rasul. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya. Lahir 209, wafat 279 Hijriah. Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Atau di dalam keterangan guru kami pakai lafaz ma'a zumratil masakin yaumal qiyamati. Jadi ini adalah doanya Nabi, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Terjemahannya adalah, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku di hari kiamat bersama golongan orang-orang miskin. Ini kalau kita pahami secara teks, berarti ada fadilah miskin, fadilah fakir, karena Nabi doa seperti itu. Nah, sehingga ini riwayat kalau kita pahami secara teks ada efek negatif, sehingga umat Islam menjadi pasif. Al-Habib Abdul Al-Haddad, Imam Haddad itu pernah ditanya tentang apa maksud dari doa Nabi. Hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin di hari kiamat. Beliau mengatakan bahwa maknanya adalah tawadhu. Kesimpulan daripada penjelasan Al-Imamul Haddad di dalam kitab Ithafus Sa'ilin, di situ ada yang bertanya makna hadis tersebut. Beliau menerangkan maknanya adalah tawadhu. Jadi hidupkanlah aku dalam keadaan rendah hati, dalam keadaan tawadhu. Wafatkanlah aku dalam keadaan tawadhu, dan kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang yang tawadhu di hari kiamat. Kalaupun diambil makna miskin, artinya apa? Miskin dalam tanda kutip sifat warok. Dia tidak mengambil harta-harta yang haram waktu dia hidup atau yang syubhat. Sekalipun dia dapat yang sedikit tapi itu halal, maka itulah yang dipilih, sehingga hisabnya nanti ringan di yaumil qiyamah. Tapi bukan fadilah untuk kita diperintahkan oleh Rasul menjadi umat yang memang sengaja memilih untuk miskin atau menjadi orang yang malas. Tidak demikian. Dan ini kalau dipahami akan bertentangan dengan fadilah sedekah. Sedekah itu makin banyak kita berbagi, makin besar pahala. Dan sedekah konteksnya pasti harta. Sedekah kalau kita pahami itu kan luas. Yang namanya sedekah bukan hanya dengan harta, ucapan, kalimat yang baik sedekah. Kata Nabi dalam hadis, tasbih juga sedekah, istighfar, tahlil sedekah, tahmid sedekah, beramal baik sedekah, sumbangsi pikiran, berikan saran yang baik sedekah.
berikan ilmu juga sedekah. Tapi kalau diurut, sedekah yang dimaksud dalam hadis yang nomor satu itu harta. Makanya di dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mathalul ladzina yunfikuna amwalahu fi sabilillah kamathalil habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya, disebut harta di situ. Amwal di jalan Allah seperti satu habbah, satu biji. Atau di surat yang lain Allah Ta'ala istilahkan dengan jihad amwal, jihad harta. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berarti sedekah yang dipahami paling awal itu adalah sedekah dengan harta. Nah, bagaimana seseorang bisa mendapatkan fadilah sedekah sedangkan dia tidak punya harta? Di dalam hadis Nabi katakan, "Ma naqasa malun min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Ini diriwayatkan oleh Dr. Said Muhammad Al-Maliki dalam kitab Khosais Al-Ummati Al-Muhammadiyah. Nabi katakan harta tidak akan berkurang dari sedekah, melainkan bertambah, bertambah, bertambah. Diulang 3 kali. Ketika Nabi sebutkan sedekah di situ, Nabi sebutkan mal, harta. Kemudian di dalam Al-Quran, fadilah-fadilah yang Allah sebutkan, yunfikun, menginfakkan harta. Jadi orang yang menginfakkan harta disebut dalam Al-Quran itu adalah satu fadilah, keutamaan. Makanya banyak sekali ayat tuh, ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka orang-orang bertakwa selalu berinfak. Di ayat yang lain, wa anfiqu mimma razaqnahum, ya, wa anfiqu mimma razaqnahum, ya. Di mana ayatnya? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa yutuna zakat wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi Al-Quran menyebutkan keutamaan orang yang berinfak, bukan orang yang terima infak. Gak ada yunfakun, gak ada. Fadilah yunfakun tidak ada. Artinya yang jadi moto utama bagaimana umat Islam ini bangkit menjadi pionir-pionir ekonomi. Paling tidak menyusahkan orang lain. Itu sudah amal soleh. Karena fadilah di sini yang diterangkan adalah fadilah berinfak. Kalau berinfak berarti yang punya harta. Yang berinfak. Gak ada yunfakun itu disebutkan keutamaan dalam Al-Quran. Yang adanya yunfikun. Yang adanya mimma razaqnahum yunfikun. Yang adanya anfiku, infakkanlah. Berarti yang beri ini yang mulia. Berarti makin banyak memberikan harta makin mulia. Sehingga sedekah itu gak bisa pisah daripada kemapanan dalam sisi ekonomi, al-iqtisad. Maka disensus oleh salah satu ulama namanya Al-Hubayshi dalam kitab Al-Barakah fi Fadli Sa'i wal Harakah. Beliau katakan para nabi semuanya itu kaya raya. Para nabi semua itu kaya raya. Ada yang kayanya dipilih dengan harta. Makanya Nabi Hud itu pedagang sukses, tajir. Nabi Soleh pedagang. Rasulullah juga kaya raya. Kurban 100 ekor unta. Tapi Rasulullah hartanya itu tidak boleh bermalam semalam di rumah. Harus habis dibagikan.
ada habis begitu. Bukan miskin, kaya, tapi gak butuh sama ini. Kaya raya. Dari mana bisa mengetahui boleh kaya raya? Coba baca riwayat-riwayat ngasih sedekah, ngasih hadiah kepada orang yang minta kambing itu bukan 1 atau 2 ekor. Di antara 2 lembah, entah berapa ratus ekor kambing itu buat kamu semuanya. Berkurban 100 ekor unta. Nanggung nafkah, ngasih nafkah, ini yang jarang disampaikan. Ahlu suffah itu kata Abu Hurairah ada 300 orang. Ahlu suffah, orang yang tidak punya pekerjaan, tapi tugasnya belajar kepada Nabi. Biasa kalau ada mu'allaf suruh diajarkan tentang agama Islam, Nabi suruh ahlu suffah ajarkan. Fokusnya hanya belajar, ibadah, kalau lagi jihad ikut jihad. Nah itu kan bergiliran, bergantian. Jumlahnya berapa semua? 300 orang kata Abu Hurairah. Dan semua nafkahnya dijamin oleh Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad miskin bagaimana bisa kasih makan orang sebanyak itu? Tapi karena dermawannya itu kan luar biasa. Karihil mursalah dalam Sahih Bukhari, kayak hembusan angin. Bagaimana sih hembusan angin? Gak ada henti-hentinya berbagi. Setiap detik, setiap menitnya bagi. Habis harta ada lagi, habis lagi dibagi. Begitu. Nabi Sulaiman kaya raya. Nah ini fadilahnya. Karena kita disuruh sedekah berarti harus punya harta. Belum lagi yang wajib, ibadah haji. Lillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi kaum muslimin untuk ibadah haji karena Allah Ta'ala bagi yang mampu. Bagi yang mampu di situ keterangan para fuqaha di antaranya mampu secara finansial, harus ada fulus. Begitu juga umroh wajib sekali seumur hidup, harus pakai uang. Sedekah, zakat, semuanya ada hitungan harta. Ini mindset awal ya, bahwa orang Islam itu tidak dilarang, bahkan dianjurkan untuk kaya raya. Dengan catatan selalu disebut kaya raya, berinfak, selalu diikat dengan kata beriman dan bertakwa. Makanya dalam hadis dikatakan ni'mal mal soleh li rajuli soleh. Sebaik-baiknya harta dimiliki oleh orang yang soleh. Ini riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad, yang lahir 164, wafat 241 Hijriah. Nabi katakan sebaik-baiknya harta atau harta yang soleh. Apa maknanya? Yaitu rizki yang halal dan dimiliki oleh orang yang baik. Di hadis lagi yang lainnya, hadis lainnya itu dipertegas oleh Nabi dalam riwayat Sahih Al-Bukhari yang lahir 194, 256 Hijriah, wafat. Rasul mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Artinya al-munfik khairun minal munfak. Yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Bukan berarti yang menerima hina, tidak. Tapi kalau mau banding-bandingkan berarti di sini Nabi pertegas bahwa orang yang punya harta, yang kaya raya, dia soleh, dia bertakwa, dia mukmin, itu jauh lebih baik dibanding orang yang tidak punya kekuatan ekonomi, sehingga dia nanti lebih besar memberikan manfaat dengan memberikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan atau untuk maslahat agama Islam. Jadi gak ada satu ayat fadilah yunfakun ya. Fadilah orang menerima harta gak ada. Yang adanya apa? Fadilah orang memberikan harta. Nah sudah usaha, tapi memang qadarullah kita tidak ditakdirkan jadi orang kaya, gak usah berkecil hati, sudah usaha. Jadi orang fakir di sinilah jadi fadilah ketika sudah usaha. Al-fakir as-sabir, orang fakir yang sabar. Dia sudah usaha tapi masih fakir, dia terima itu. Kesabarannya itu bernilai pahala.
Al-fakir at-taqi, sudah fakir taat sama Allah, luar biasa. Hidupnya sudah susah, tapi dia gak pernah lupa sama Allah Ta'ala. Istimewa. Al-fakir al-mu'min, orang fakir yang beriman. Contohnya banyak. Uwais Al-Gharani, fakir miskin tapi mulia, karena dia ketika fakir sabar, tidak meminta-minta. Kemudian yang ketiga, dia taat kepada Allah Ta'ala. Yang kaya ulama ada Lais bin Sa'ad Al-Misri, hartanya tidak melalaikan dia, kaya raya, pengusaha, punya kapal pribadi, tapi uniknya setiap tahun tidak pernah keluar zakat. Kenapa? Karena hartanya itu selalu dia infakkan, tiba haul 1 tahun hartanya gak sampai nisab, ya, karena sudah keburu habis. Padahal kaya raya. Ada yang minta madu 1 botol, dia kasih 1 tong. Ya, Imam Malik, anaknya menikah, ditanggung biaya pernikahan semuanya, dikasih per bulan kepada para ulama. Ada 1 ulama rumahnya kebakaran, dengan perpustakaan yang juga terbakar. Beliau ganti itu, bangun rumah, bangun perpustakaan, bahkan yang lebih bagus rumahnya dan perpustakaannya lebih lengkap. Semua dibiayai oleh Lais bin Sa'ad. Imam Syafi'i juga kaya raya, Abu Hanifah juga kaya raya, ya. Nah, ini keutamaan. Jadi yang memberi itu lebih mulia. Minta tolong kepada orang itu tidak dilarang. Itu kalau sudah darurat, sudah gak ada pilihan lagi, silakan minta tolong. Tapi kalau memang profesi, minta-minta untuk kumpulkan harta, ini yang tercela. Nabi katakan dalam hadis, man yas'alu an-nasa amwalahum takatsura fa innama yas'alu jamra. Siapa yang meminta-minta kepada manusia harta dengan tujuan untuk mengumpulkan harta tersebut, bukan karena darurat kebutuhan, bukan karena minta tolong, tapi memang penyakit. Kan ada penyakit juga. Harta dia simpan, harta orang lain dia minta. Hati-hati, kata Nabi apa? Kalau memang niatnya seperti ini, maka sesungguhnya dia sedang meminta bara api, kata Rasul Muhammad SAW. Jamro. Jadi jangan jadi kebiasaan. Kecuali memang sudah terdesak sekali, wajib dia minta tolong kalau darurat. Dan juga minta tolong kepada orang yang memang dia sudah tahu orang ini bisa amanah, bisa menyimpan rahasia, orang ini baik, akan memberi, dan seterusnya. Begitu. Di dalam riwayat diterangkan oleh para ulama, ada adab orang yang memberi. Nah, orang yang memberi, kata Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, bahwa dia harus berterima kasih jika ada orang datang minta tolong kepadanya. Kenapa? Karena Allah yang gerakkan orang itu meminta tolong kepadanya untuk orang itu mendapatkan kebaikan yang besar di sisi Allah. Kata Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Bahkan Al-Imam Ali bin Abi Thalib, kalau 7 hari gak ada tamu yang datang di rumahnya, beliau sedih. Berarti Allah Ta'ala sudah menghalangi kebaikan itu kepadanya. Jangan sampai 7 hari itu kosong daripada memberikan sesuatu kepada para tamu yang datang, atau orang-orang yang datang meminta pertolongan. Nah, itu hakikatnya seperti itu. Adab-adab bagi orang yang memberi, diantaranya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, jangan ngungkit apa yang sudah diberikan, dan jangan memberi dengan cara yang menyakitkan, dilempar, ini ambil uang. Kalau para ulama itu kalau lempar beda, itu sama murid
kasusnya beda itu. Itu kasih sayang. Kadang-kadang salah paham, nggak paham. Itu masa ulama lempar-lempar makanan, nggak paham. Ini lagi sama murid. Itu bahasa perhatian. Bisa saja lempar nur di situ. Sedang lempar cahaya di situ. Tapi yang dimaksud di sini bukan murid, bukan dalam konteks tarbiyah, pendidikan, tapi dalam konteks minta tolong. Dia minta bantu kepada kita, kemudian kita beri dengan cara yang tidak baik. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan kalian membatalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Kata Mufassir Abu Ja'far At-Tabari, maknanya adalah pahala kalian terhapus sedekah itu. Jadi sedekah yang kita keluarkan, yang nanti kita ungkit, pahala sedekah yang kita keluarkan terhapus, kata Abu Ja'far At-Tabari. Atau dengan menyakiti, memberi dengan cara yang tidak baik, menyakiti hatinya, itu juga akan menghapus daripada pahala sedekah tersebut. Begitu juga memberi dengan keadaan terpaksa. Dia ngasih tapi ngomel 1 minggu. Uang saya dipakai, sudah datang minta, sudah ambil 2 juta. 1 minggu begitu terus. Nah ini juga kata para ulama, pahala sedekahnya hilang karena dia tidak tulus. Bahasa riwayat, makanan orang bakhil penyakit, makanan orang dermawan obat. Ya, ta'amus sakhi dawa wa ta'amul bakhil da. Bahasa kaum sufi, Imam Zunnun al-Misri, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Mulakkin yang lahir tahun 723 Hijriah, wafat 804 Hijriah, dalam kitab Tabaqatul Auliya, Imam Zunnun mengatakan, ma'akaltu ta'am imri'in bakhilin wala mannanin illa wajadtu thiqalahu ala fuadi arba'ina sobaha. Tidaklah saya memakan makanan orang kikir. Dia kikir, tapi dia ngasih makan kita. Kata Imam Zunnun al-Misri, tidaklah saya memakan makanan dari orang kikir atau orang yang suka ngungkit pemberian, melainkan saya dapati hati saya menjadi berat untuk taat kepada Allah selama 40 pagi. Apa maksudnya? Karena dia berikan tidak tulus, sehingga menjadi apa? Energi yang negatif, menjadi penyakit, menjadi maksiat, menjadi zulmah. Tapi kalau makanan orang dermawan, kebalikannya, menjadi cahaya, menjadi taat, menjadi energi positif, karena dia berikan dengan tulus. Dan ini merespon nih, makanan ini respon bagi yang beri itu. Di dalam hadis diceritakan makanan yang dimakan oleh ahli taat, makanannya bicara, alhamdulillah ya Allah, saya dimakan sama orang yang taat kepadamu. Nanti saya menjadi energi untuk dia ibadah kepadamu. Tapi kalau yang dimakan oleh orang fasik, dia mengatakan, ya Allah, celaka, saya dimakan sama orang yang maksiat kepadamu. Energi saya dijadikan untuk maksiat, meninggalkan kewajiban kepadamu, melakukan kemaksiatan. Berarti makanan itu punya respon dengan orang yang memiliki makanan itu atau harta tersebut. Kalau dia baik, makanan jadi baik, harta jadi baik. Kalau dia buruk, energi dari makanan itu juga menjadi buruk. Harta yang dia berikan juga menjadi buruk. Itu adab. Orang yang memberi jangan ngungkit, orang yang memberi jangan menyakiti, orang yang memberi jangan tidak tulus dalam memberi. Begitu juga adab kepada orang yang meminta. Nah, sekarang di sini dibahas adab kepada orang yang meminta. Ini adab paling penting nih, adab.
Jangan dulu belajar ilmu, para ulama punya aturan, belajar adab dulu baru belajar ilmu. Imam Malik mengatakan, lifatan min Quraisyin, ya akhi, ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilma. Wahai saudaraku, kamu belajar adab dulu sebelum kamu belajar ilmu. Salah satu murid dari Imam Malik mengatakan, saya belajar kepada Imam Malik 20 tahun. 20 tahun. 18 tahun belajar adab, 2 tahun belajar ilmu. 18 tahun belajar adab, 2 tahunnya belajar ilmu. Kenapa adab begitu penting? Karena ilmu itu tidak akan bisa bermanfaat bagi diri kita terkecuali kita harus beradab terlebih dahulu. Beradab kepada ilmu itu sendiri, beradab kepada guru, beradab kepada murid. Jadi adab itu juga guru kepada murid ada adabnya, murid kepada guru juga ada adabnya. Ulama mengarang kitab kan, ada kitab terkenal Adabul Alim wal Muta'allim, atau kitab Ta'lim wal Muta'allim, atau karya Ibnu Jamaah tentang masalah adab. Ya, ini kesemuanya untuk mendidik adab dulu baru ilmu. Adab orang yang meminta, syariat tidak melarang orang itu meminta kecuali dalam keadaan apa? Terdesak, susah, sudah gak ada pilihan lagi, dan bukan penyakit. Ya, bukan penyakit. Dia ketika meminta, tanggalkan itu sifat sombong, karena memang aturannya dia lagi minta tolong ke orang tersebut. Jangan datang, assalamualaikum, kita mau pinjam, mari. Lah ini minta tolong baru sombong. Sama Allah saja Allah didik, kalau doa kepada Allah, kalian lagi minta sama Allah ini, tunjukkan kalian ini lagi butuh. Kok lagi butuh sombong? Bagaimana kalau kebalikannya? Kita yang butuh kepada dia, bahaya. Wah, dia lagi butuh kepada kita, dia sombong. Fadu'ai wabtihali syahidun li biftikhari. Kalau lagi minta iftikhari, butuh, minta tolong. Karena kan dia sudah tahu dia minta kepada orang yang baik. Kita dilarang minta kepada orang yang tidak baik, ya. Karena gak boleh menghinakan harga diri di depan orang, gak boleh merusak kehormatan kita di depan orang. Makanya dilihat dulu, kalau mau minta tolong lihat orangnya. Ini orang ini layak nih kita minta tolong, dia baik, dia gak umbar-umbar, dia tutup kita punya aib ini. Ini kan aib sebenarnya, bukan sesuatu yang bagus, tapi karena sudah terpaksa. Dan orang yang dapat, orang yang minta tolong ini gak boleh dia tolak kecuali dia tidak mampu menolong. Sebisa mungkin, sekalipun tidak sesuai permintaan, jangan sampai orang ini kembali tangan kosong. Dia minta bantunya berapa misalnya, kita adanya sekian kasih, yang penting ada bantuan. Adab bagi yang meminta, tunjukkan dirimu butuh kepadanya. Itu adab. Minta tolong, saya lagi butuh bantuan mungkin. Kemudian ini yang paling penting nih, poin penting. Jadi orang yang menolong itu kadang-kadang menilai bukan jumlah, tapi dinilai tanggung jawab. Misalnya akadnya dia mengatakan saya mau pinjam uang, insya Allah bulan depan saya ganti. Ini harus dipegang nih. Sekalipun dia pinjam 1.000 rupiah, karena bukan nilai yang dilihat, tapi omongan dia, janjinya dia. Dia katakan hutang sebulan itu harus dia lunasi. Jangan pura-pura gak tahu, karena bukan nilai yang dinilai, tapi apa? Apa yang dia lafadzkan itu sebagai janji. Ini udah minjamnya banyak, janjinya setahun sampai 10 tahun lupa, sampai 20 tahun lupa. Jadi bukan nilai, tapi apa? Omongannya. Nah, orang akan bisa melihat, kalau dia pinjam lagi gak bakal dikasih.
Paham ya? Jadi jujur, saya gak ada uang, bagaimana? Kalau mau pinjam, saya juga khawatir gak bisa ganti. Kalau bagaimana kalau saya minta tolong bisa? Ada berapa saja? Itu lebih terhormat. Oh sudah, kalau itu saya kasih. Saya kasih. Gak usah pinjam. Saya kasih. Nah, pinjam meminjam ini, kata para ulama, banyak memunculkan permusuhan. Orang jadi gak enak hati gara penyakit ini nih. Tapi kalau sudah lafaz awal, saya butuh bantuan, ya sudah kasih. Tapi kalau lafaz saya mau pinjam, nanti tidak diganti, jadi masalah. Paling akal sudah gak enak hati. Apalagi minjamnya banyak ya. Yang ngasih juga kalau dia mampu, dia sudah bisa melihat keadaan orang ini. Bagaimana, oh dia lagi susah begini. Ah dia ucap langsung, sudah gak perlu pinjam sudah. Saya kasih. Selesai masalah. Tapi kalau ada akad pinjam meminjam dan nanti tidak diganti, jadi putus hubungan. Hatinya gak enak. Baik yang meminjam ataupun yang dipinjam. Ini adab-adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa kita disuruh optimis dan disuruh berusaha menjadi orang yang lebih manfaat. Jadi bukan dilarang. Jadi zuhud itu gak ada kaitan dengan harta. Kita gak bisa menilai orang itu zuhud dari harta. Oh dia kaya, dia gak zuhud. Gak bisa. Oh dia miskin, dia zuhud. Gak bisa. Ya dia miskin keadaan memang, bukan zuhud. Tapi tiap pagi pikirannya pengen kaya, pengen kaya, pengen kaya. Yang kaya tiap paginya pengen berbagi, pengen berbagi. Yang zuhud siapa? Yang kaya apa yang miskin? Yang kaya sedekah, sedekah. Yang kaya ibadah, ibadah, sholat. Yang miskin angan-angan terus, pengen kaya, gak sholat. Zuhud dari mana? Kadang-kadang Allah uji karena tujuannya sudah berubah. Dunia segala-galanya, harta segala-galanya. Ditinggalkan itu kewajiban ibadah. Dia pikir dia hidup selama-lamanya di dunia. Tapi apa yang didapat? Justru ditambah susah dan susah dan susah. Karena konsepnya salah. Mencari rizki, meninggalkan sang pemberi rizki dengan alasan mencari rizki. Yang punya ditinggalkan. Alasannya apa? Cari rizki. Ini analogi berpikir yang kacau. Jaga warung samping masjid. Sholat azan ditinggal, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Tanya ke dia, masjid dekat-dekat gak sholat? Gak, ini lagi cari rizki jadi. Lah yang punya ada di masjid. Bahasanya begitu. Yang punya tuh, yang ngasih rizki ada. Harusnya kamu kalau ingin mendapatkan rizki, kamu harus dekat kepada sang pemberinya, bukan kepada rizkinya. Dan di sini ada kisah. Kisah ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal terkait masalah sedekah. Terkait masalah sedekah. Imam Ahmad bin Hanbal punya anak orang alim. Alim, ahli hadis. Al-Zahabi mengatakan al-imam, al-hafiz, al-muhaddith, an-nagib. Seorang imam, ahli hadis, seorang kritikus hadis, dan juga seorang muhaddith, penghafal hadis, al-hafiz. Cuma ayahnya terlalu besar, sehingga anaknya itu namanya tertutup dengan kebesaran sang ayah. Imam Ahmad itu punya anak ulama semuanya, ulama besar sebenarnya. Ada namanya Soleh, tapi lain ibu. Kalau anaknya yang alim tuh namanya Abdullah bin Ahmad, lahir tahun 193 Hijriah, wafat 290. Nah, 290 Hijriah di Baghdad. Kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal itu yang ada saat ini, itu bukan tulisannya Imam Ahmad.
tapi tulisan dan riwayat dari putranya, yaitu Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Makanya Az-Zahabi mengatakan dia meriwayatkan al-musnad kulluh, semua musnad itu diriwayatkan oleh Abdullah. An-Nasa'i mengambil hadis juga kepada beliau 2 hadis dalam sunan beliau. Imam Hakim juga membaca hadis kepada Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Dan Abu Nuaim Asbahani belajar ke murid daripada Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Ibunya namanya Raihanah. Ya, namanya Raihanah. Dimakamkan di Baghdad di Irak. Dan beliau juga menulis kitab Ar-Raddu ala Jahmiyah, menolak pemahaman akidah Jahmiyah. Ya, selain ahli hadis, beliau juga mutakallim dan ahli ilalul hadis, ilmu ilal hadis. Dan banyak ulama seperti Imam Ibnu Asakir itu punya sanad ilmu bersambung juga kepada Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Ahmad masyhur, ya, anaknya ini yang jarang dikaji biografinya, kitab-kitabnya, padahal anaknya itu sangat luar biasa. Makanya kalau jadi ayah jangan terlalu alim sekali. Kalau anak gak bisa kejar, tenggelam dia. Kalau ayahnya terlalu alim tuh. Tapi kalau Imam Syafi'i juga punya anak ulama, tapi siapa yang kenal? Kenapa Imam Syafi'i terlalu besar? Hakata. Di sini beliau ceritakan Nabi Soleh, di zaman Nabi Soleh itu ada seorang laki-laki yang memang keberadaan dia di tengah-tengah masyarakat itu menjadi pengganggu mereka. Sudah ditegur tapi tetap dia tidak baik kelakuan dan perilakunya. Sampai pada akhirnya mereka mendatangi Nabi Soleh. Wahai Nabi Soleh, tolong kamu doa kepada Allah. Ini ada satu fulan bin fulan, kami sudah gak kuat. Kerjaannya mengganggu masyarakat. Maka Nabi Soleh pun juga kenal siapa orang itu. Idhabu faqad kafaitumuh, kata Nabi Soleh. Sudah, baik, kalian pergi saja. Cukup, nanti saya yang akan berdoa. Doanya para nabi itu mustajab. Ternyata Nabi Soleh doa dapat wahyu bahwa orang ini tidak lama lagi, dalam hitungan beberapa hari itu akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yakhruju kulla yaumin yahtatibu. Orang ini punya aktivitas sehari-hari, suka mencari kayu bakar. Fa kharaja fi hadzal yaum wa ma'ahu ragifan. Ternyata di hari yang memang Nabi Soleh sudah tahu, Allah wahyukan, di hari itu dia akan celaka. Nabi Soleh menanti-nanti tuh orang itu. Ternyata orang itu masih sehat. Dia jalan di hadapan Nabi Soleh. Heran Nabi Soleh. Bagaimana bisa dia selamat? Kemudian Nabi Soleh bertanya, panggil dia. Ya fulan ta'al, ayyu syai'in sana'ta al-yawm? Kau lagi buat satu amalan apa di hari ini? Karena di hari itu memang Allah sudah wahyukan doa Nabi Soleh kepada dia itu akan diijabah. Kok bisa sehat, bisa selamat? Dia mengatakan, hari ini saya gak punya amal apa-apa. Cuma saya ini kalau cari kayu bakar, saya bawa roti 2. Rogifan. Fa'akala ahadahuma wa tasaddaqa bil akhar. Biasanya saya punya kebiasaan, dan juga hari ini yang saya lakukan, saya makan satu roti, yang satunya saya sedekah. Kemudian Nabi Soleh mengatakan, kalau begitu coba kayu bakar kamu taruh. Ditaruh kayu bakarnya. Halli hatabak. Buka talinya. Ketika dibuka talinya ada ular di situ. Jadi memang doanya itu diijabah oleh Allah Ta'ala. Diijabah bahwa ular ini akan menyengat dia.
ular beracun sehingga dia bisa mati. Tapi barokah sedekah, sekalipun ini orang jahat, Allah jaga dia. Dan luar biasanya doanya Nabi Soleh, seorang Nabi, dibuka. Itu yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis riwayat At-Tabrani dalam Mu'jam, yang lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, as-sadaqah tasuddu sab'ina baban min abwabil bala, wa fi riwayah min abwabis syarr. Sedekah itu dia menutup 70 pintu musibah. Dalam riwayat yang lain 70 pintu keburukan, syarr, dengan sedekah. Kita bisa bayangkan doanya Nabi. Itu orang terselamatkan karena sebab sedekah. Faqala Salih alaihi salatu salam, fa idzan fi azwati thuban al-mithna bihadza dufi'a anka. Kata Nabi Saleh, itu ular tadi yang dibuka, dia besar seperti apa? Seperti batang pohon. Mungkin dia bawa kayunya banyak tuh. Ya, pakai gerobak juga mungkin bisa jadi. Di sini disebut ukuran ular itu waktu dibuka itu kayu-kayu, ditemukan ular sebesar batang pohon korma. Ya, besar. Anaconda ya. Anaconda. Tapi ular itu terlilit oleh akar-akar kayu atau pohon tersebut. Dia terlilit. Yang lilit malaikat. Karena sudah sedekah, gak boleh ini. Orang ini kena mudarat. Malaikat ditugaskan oleh Allah suruh lilit itu ular. Dililit. Barokah sedekah. Maka dari situ Nabi Soleh mengatakan, wa bihadza dufi'a anka, sebab sedekah kamu dijaga dari ular ini. Ini kasus pertama, ini fadilah sedekah. Kasus kedua, Nabi Isa. Anna qasara fi zaman Isa alaihi salam kana yufsid 'alan nas. Di zaman Nabi Isa ada tukang baju. Tukang baju ini al-qassar ya. Dia curang. Jadi bahan yang bagus dirubah ke bahan yang tidak bagus. Jadi sudah merugikan banyak masyarakat, banyak manusia. Akhirnya fasa'alu Isa alaihi salam. Mereka mengadukan hal ini kepada Nabi Isa. An yad'uwa alaihi bil halak. Untuk doakan kepadanya biar dia ditegur oleh Allah. Itu. Fa'aqbala qassar 'inda ghurubi syams. Ini yang kita pelajari masalah sedekah ya. Nanti kalau studi kritis, kok Nabi doakan keburukan? Nah ini lain lagi nih. Ini karena riwayat ada di sini. Ya. Akhirnya didoakan oleh Nabi Isa. Inda ghurubi syams, di saat tenggelamnya matahari. Dikasih wahyu kepada Nabi Isa bahwa saat itu juga orang itu kena itu al-halak, kebinasaan. Tahu-tahu Nabi Isa lihat orang itu masih ada. Dia bawa satu kantong ya, atau parcel atau tas ransel di zaman itu. Dia lagi bawa itu di atas kepala. Fa'ajabu min dzalik, yang hadir juga kaget, kok dia masih ada? Padahal Nabi Isa sudah kasih kabar hari ini juga dia binasa di saat tenggelamnya matahari. Ternyata masih ada dia. Wa akhbaru Isa fatalabahu fahadara, maka Nabi Isa pun memerintahkan orang-orang memanggil orang tersebut menghadap Nabi Isa. Setelah menghadap Nabi Isa, faqala lau iftah, coba kamu buka tas rangsermu itu. Ketika dibuka, ternyata di dalamnya ada ular berbisa satu ekor. Yang uniknya uljima, ular berbisa itu mulutnya sudah dirantai, diikat. Dia punya mulut sudah diikat, ikatan dari besi, min hadid. Heran semua yang hadir, kok bisa seperti itu? Nabi Isa langsung paham ini, pasti ada amalan yang dilakukan. Ma sona'ta al-yawm min al khair, kamu buat kebaikan apa hari ini?
Faqal, dia mengatakan, ma sona'tu syai'an illa anna rajulan nazala ilayya min sauma'atihi fasyaka ilayya ju'an fadafa'tu lahu ragifan kana ma'i. Saya tidak melakukan kebaikan apapun kecuali satu saja. Tadi ada seseorang, dia ahli ibadah, dia biasa beribadah di tempat ibadahnya. Dia datang menemui saya, dia mengeluhkan bahwa dia belum makan, lapar. Maka akhirnya saya waktu itu memiliki hanya satu roti. Saya berikan roti saya itu kepadanya. Faqala lahu Isa alaihi salatu wasallam, inna Allah ta'ala qad ba'atha laka hadha adu. Falamma tasaddaqta amara Allah ta'ala malakan fa'aljamahu bihadzal lijam. Sesungguhnya Allah Ta'ala sudah mengijabah doaku tadi, bahwa Allah mengutus ini ular untuk mencelakai dirimu sebenarnya. Akan tetapi kamu telah bersedekah tadi, maka di saat itu juga Allah perintahkan satu malaikat turun ke bumi membawa rantai besi untuk melilit mulut ular berbisa tersebut, agar engkau tidak tersengat daripada bisa ular tersebut, sebab kamu sudah bersedekah dan Allah sudah buat satu janji, siapa yang bersedekah maka dia akan dijaga dari bala dan musibah. Itu. Ini orang-orang yang tidak baik ceritanya, Al-Qasar dan seterusnya. Bagaimana kalau sedekahnya dari orang yang soleh, dari wali min auliyaillah, ya, insyaallah. Nah, ini beberapa masail terkait masalah sedekah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikut tentang al-islahu bainan nas, ya. Fadilah mendamaikan orang yang bertikai. Al-islahu bainan nas. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikut. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna ba'da tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma subhanaka bihamdika asyhadu an tastaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.